Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa, Anda menyaksikan Talk to iNews. Mulai pekan ini kami bersiaran hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jam 9 malam nanti, saya akan mengajak Anda untuk memberikan komentar, pertanyaan lewat iNewsTVMobile.com mengenai topik yang kita bahas. Yang pertama akan kita bahas adalah soal kunjungan anggota DPR, terutama soal kunjungannya saja, tapi bagaimana pertemuan dalam sebuah jumpa pers Donald Trump, bakal calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, yang dihadiri oleh Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadly Zon. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara mengenai listrik. Hari ini Anda sudah cek berapa sisa KWH listrik Anda. Sore tadi misalnya, asisten rumah tangga saya mengingatkan, Ibu listriknya 344. Kalau maknanya 44 bukan berarti Rp44, tapi 44 kWh atau 44 kilowatt hour. Nah ini kemudian ramai karena Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa ada mafia, ada pemotongan pulsa listrik yang ditengarai melibatkan sindikat atau mafia tersebut. Sekarang kita akan lihat dulu berita terkait dengan Indonesia yang darurat asap di Kabupaten Kampar di Riau sana. Dalam 3 hari terakhir ini kondisinya mengkhawatirkan, ada lebih dari 200 hektar lahan yang belum dapat ditangani. Kami mengajak Anda untuk melihat kondisi di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar di Riau yang sampai saat ini belum bisa dipadamkan apinya. Kepulan asap dari lahan terbakar menyebar hingga menutupi jalan lintas Kampar dan tidak diketahui asal-usul api, tetapi diduga lahan kosong ini sengaja dibakar untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Semalam kita sudah membahasnya, bagaimana pembakaran atau land clearing yang dilakukan baik oleh masyarakat ataupun korporasi dianggap sebagai cara yang paling murah dan mudah untuk membuka lahan. Selain itu juga membuat tanah lebih subur. Karena itulah aksi yang melawan hukum ini masih kerap kita lihat setiap tahun. Petugas dari pemadam kebakaran setempat dan dibantu ratusan personil tentara berupaya memadamkan api, tetapi sampai saat ini kebakaran lahan belum berhasil dipadamkan. Cuaca panas dan angin kencang juga menjadi kendala petugas untuk memadamkan api. Mari kita lihat kondisi lain di Sumatera, karena memang di Sumatera ini yang berlahan gambut sangat rentan dengan kondisi kebakaran hutan seperti di Riau. Di Riau sudah banyak aktivitas warga yang terhambat dan juga kondisi kesehatan yang terganggu. Sampai Rabu pagi, jarak pandang di Kota Pekanbaru hanya berkisar 200 hingga 300 meter saja. Asap juga membuat warga terserang berbagai penyakit yang berhubungan dengan pernapasan seperti sesak nafas, batuk, pilek, juga iritasi mata. Udara bercampur partikel debu diperkirakan sebagian besar berasal dari lahan gambut terbakar di Sumatera Selatan dan Jambi. Badan Lingkungan Hidup Pekanbaru mencatat indeks pencemaran udara sudah berada di level 572 yang artinya sudah memasuki level berbahaya. Jadi kemarin juga dibahas bahwa titik panas atau hotspotnya di Sumatera itu di Sumatera Selatan, di Jambi, di Riau termasuk di dalamnya. Segera kita akan melihat kondisi yang berbeda di wilayah lain di Sumatera, yaitu di Jambi, di Kabupaten Bungo Jambi, dampak kabut asap melumpuhkan aktivitas Bandar Udara Muaro Bungo. Hampir sebulan ini tidak ada satupun penerbangan yang diberangkatkan dari bandara ini. Warga yang ingin berangkat ke Jakarta melalui Bandara Muaro Bungo terpaksa mengalihkan ke Bandar Internasional Minangkabau, Sumatera Barat.
Sekarang kita akan melihat tayangan yang sudah kami siapkan terkait dengan hadirnya Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon bertemu dalam jumpa pers yang diadakan oleh Donald Trump sebagai bakal calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat. Sebetulnya pertemuannya tidak ada yang salah karena membicarakan rencana atau kondisi ekonomi ke depan mengenai iklim investasi yang kondusif. Tetapi kemudian menuai kritik yang amat terutama di media sosial oleh para netizen mengenai ketidakpatutan pertemuan tersebut. Kehadiran Parlemen Indonesia di Amerika untuk menghadiri konferensi ketua parlemen yang digelar di markas PBB dan dihadiri 148 negara. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan parlemen ikut membuka jalan terkait investasi asing di Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa diperlukan sekali, tidak bisa sekarang pemerintah dengan negara-negara lain melakukan kerjasama dalam bentuk sendiri, tetapi justru sekarang ini ketua-ketua parlemen dan juga anggota-anggota parlemen ini menjembatani keinginan pemerintah. Usai pertemuan, Ketua DPR dan anggota Dewan lainnya bertemu Donald Trump yang juga berinvestasi di Indonesia. Dalam kondisi saat ini, Indonesia membutuhkan banyak investasi dari luar. Banyak problem yang harus ditangani oleh pemerintah. Kita dukung pemerintah, bukan memperkeruh suasana gitu loh. Kita malah dorong orang untuk investasi Indonesia. Saat ini kita butuh investasi besar. Menurunkan dolar itu satunya adalah investasi. Kalau investasi kurang, itu pasti dolar juga bisa naik lebih parah lagi gitu loh. Investasi bisa menggerakkan roda perekonomian sebuah bangsa. Investasi akan membuka lapangan kerja baru di tengah maraknya ancaman PHK akibat melemahnya dolar dan turunnya daya beli masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Kita akan membahas dengan 4 tamu, tapi yang sudah hadir ada 2 orang. Mas Emedi dari Perindo sebagai Wakil Sekjen. Selamat malam, Mas. Kemudian Prof. Cipta, selamat malam, Prof. Prof, kita akan bicaranya berbagai sudut nih. Ada soal ekonominya, ada soal politiknya, dan di dalam politik ini ada unsur komunikasi politik soal etika dan kepatutannya. Mari kita lihatnya mereka sebagai pimpinan lembaga negara. Apa yang mau Prof komentari? Ya, saya lihat dari perspektif komunikasi dulu, karena saya orang komunikasi. Betul. Dalam ilmu komunikasi itu ada teori symbolic interactionism. Ya. Teori ini mengatakan manusia berkomunikasi selalu menggunakan simbol. Apa saja simbol? Simbol itu apa? Simbol adalah segala sesuatu yang mewakili sesuatu lain. Kita melihat merah putih bendera itu simbol Indonesia, mewakili sesuatu lain, mewakili Indonesia, NKRI. Oke? Pada waktu kita melihat dari tayangan televisi, Setia Novanto dan Fadlizon itu berdiri di samping Donald Trump. Donald Trump ini simbol orang Amerika, bukan calon, balon kandidat presiden begitu ya, presiden. Terus si Fadlizon, Setia Novanto juga simbolnya apa? Ketua dan wakil ketua DPR. Jangan lupa Batina, ketua DPR itu tinggi jabatannya, House Speaker. Dia satu level dengan Presiden RI, tinggi sekali. Pertanyaan, dia di sana sebagai apa? Jumpa pers lagi begitu. Itu sudah ngawur sekali. Kalau dikatakan kunjungan kami itu untuk meningkatkan investasi bagus supaya Donald Trump lebih banyak investasi ke Indonesia. Good, bagus, kita dukung. Tetapi kan bisa bicara tertutup. Jadi yang salah besar, yang sangat tidak etis itu mereka tampil pada forum jumpa pers. Itu fatal sekali. Apapun pembelaan Fadlizon sama Setia Novanto gugur pasti. Di jumpa pers dalam konteks pemilihan presiden. Walaupun niatnya baik misalnya, sebetulnya di balik itu adalah membawa misi bangsa buat ekonomi misalnya. Nah, tetap nggak bisa. Membawa misi bangsa, oke, close door discussions, tertutup, ya. Kita bujuk-bujuk Donald Trump, investasi yang lebih besar di Indonesia, itu bagus sekali. Jadi gini, Donald Trump ini salah nggak menurut Prof? Oh, tidak salah. Donald Trump tidak salah, tidak. Yang salah 2 manusia ini, pejabat tinggi kita. Saya ke Mas Ferry. Donald Trump ini nggak salah. Donald Trump nggak salah ya, Mas Ferry. Baik. Dalam info yang kami dapat bahwa waktu itu Ketua DPR dan peserta rombongannya memang mengadakan pertemuan dengan Trump. Sampai pada tahap itu memang tidak ada yang salah dari pertemuan itu. Artinya
ketika mereka turun ke bawah secara spontanitas dipanggil oleh Donald Trump yang kebetulan sedang ingin melakukan konferensi pers. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman di seluruh Indonesia, bahwa ini bukan suatu yang disetting, ini secara spontanitas. Karena kita tahu Donald Trump, saya termasuk seorang penikmat acara seri The Apprentice-nya. Dia orangnya sangat spontanitas. Ketika mereka turun berdua, mereka panggil dan dia bertanya dengan gaya stylenya Trump. Jadi saya pikir... Jadi gini, Donald Trump ini nggak salah kan? Donald Trump tidak salah, dan saya juga tidak mengatakan Setia Novanto dan Fadlizon salah. tapi gini, ini bukan soal salah benar. Kadang-kadang kan patut tidak patut itu bukan masalah benar salah, tapi soal rasa gitu ya. Ya, Kita kan merasa oke lah kalau misalnya bertemu sama Donald Trump dan di saat bersamaan atau di hari berbeda bertemu dengan bakal capres lain, katakanlah Hillary Clinton, kita bisa melihat bahwa itu adalah upaya diplomasi dari pimpinan lembaga negara bertemu dengan siapapun yang kelak nanti jadi presiden Amerika yang akan jadi mitra Indonesia. Tapi kalau cuma ketemu salah satu kemudian mau diajak seperti itu kan harusnya punya awareness yang tinggi bahwa dirinya adalah negara, bukan dirinya sendiri. Isu media yang membentuk bahwa mereka ini ketemu di situ untuk menghadiri kampanye, padahal kan esensinya bukan di situ. Betul. Esensinya mereka hadir. Itu persepsi, Mas, persepsi. Iya. Pada waktu berdua itu digandeng sama Donald Trump, di situ mestinya kalau mereka negarawan, stop. Aduh, sorry, Mr. Donald Trump. Nah, karena kita nggak tahu kondisi di situ, Prof. Karena kondisinya memang serba spontanitas, turun, ditarik, dan harus bicara. Terlihat dengan gayanya Setia Novanto yang iya, yes. Yang hebat itu adalah Donald Trump-nya. Dia tuh memang ngerti banget TV show. Jadi dia bukan mengakali menurut saya. Memang spontanitasnya itu berbuah hal yang jadinya kontraproduktif buat Setia Novanto dan Fadlizon. Dan saya rasa kalau kita bicara etika itu biar nanti kewenangan MKD tentunya yang akan memeriksa hal ini. Tapi jangan sampai isu ini digiring hanya untuk kepentingan-kepentingan yang dibungkus dengan kepentingan politis. Gitu loh. Karena kalau mau bicara MKD, sebenarnya banyak kasus-kasus yang harusnya diperiksa MKD. Saat ini aja ada hal yang lebih nggak etis daripada ini. Menteri aja masih ada yang menjabat anggota DPR RI. Kenapa itu nggak diangkat? Kenapa cuma permasalahan seperti ini yang diangkat terus gitu loh. Jadi jangan isu ini dibungkus dengan hal-hal yang bersifat politis. Bahwa nanti mereka memang secara etika tidak memenuhi standar etika sebagai negarawan, itu biar MKD yang akan menilai gitu. Prof? Jadi maksudnya kan jangan dipolitisasi. Saya setuju. Ya, ini sudah banyak yang ribu-ribu di luar. Oke, sekarang sudah waktunya kita serahkan ke MKD. Ya, kita minta ya semacam diadilah. Itu memang kewenangan MKD. Saya setuju, jangan dipolitisasi. Sekarang memang sudah masuk ke politisasi. Ya, sudah dikorek-korek Setia Novanto. Bahkan ada gerakan copot Setia Novanto. Maka ada lagi isu kocok ulang isunya. Siapa Luhut Sitompul sudah mengatakan wajar kalau kursi ketua DPR diberikan kepada PDIP. Nah, ini sudah murni politisasi. Dari kasus ini kok lompat ke copot Setia Novanto. Lompatnya dekat apa kejauhan menurut Prof? Kejauhan. Apalagi kalau kita lihat itu kejauhan. Pihak-pihak yang melaporkan di MKD ini ya dari partai yang ingin mungkin dalam tanda kutip mengambil keuntungan dari. Artinya begini, kalau publik melihatnya hanya sekadar etika, nggak salah dong kalau publik melihat itu sebagai etikanya. Tapi kalau politisi mengendarai isu itu yang nggak boleh, Prof. Karena gini, Mbak Tina, sebenarnya banyak isu yang lebih penting daripada isu pertemuan dengan Trump ini. Ini yang ngelapor-ngelapor ini saya tahu betul kapasitasnya mereka ini sebelum jadi anggota dewan adalah aktivis-aktivis. Kenapa mereka nggak berteriak masalah ketika tenaga kerja asing begitu mudah masuk kemari? Kenapa Anda mereka menyebut tidak? Adiana Pitupulu ya? Ya, silakan. Ini kan tokoh-tokoh yang sebelum jadi anggota DPR begitu lantang berteriak tentang tenaga kerja, tentang buruh. Tapi kenapa sekarang buruh dari Tiongkok masuk, kenapa nggak protes kapasitas gitu? seorang Bung Adian, kapasitas seorang Budiman Sujatmiko itu terlalu rendah lah hanya untuk membahas masalah Trumpgate ini. Tapi gini, mungkin buat Anda terlalu rendah, tapi kalau masalah pride bangsa, bukankah itu juga masalah yang besar? Iya, harga diri bangsa. Saya memahami itu. Tapi kan kita tidak tahu betul bagaimana kejadian di tempat terjadinya peristiwa itu. Tapi Prof, tadi Anda mengatakan persepsi. Persepsi itu seringkali sama atau seringkali berbeda belum atau tentu dengan realitas? Belum tentu. Persepsi kan point of view. Belum tentu sama dengan dan realitas. sebangun dengan realita belum tentu. Tetapi kalau banyak orang persepsinya sama, itu kurang lebih mendekati truth,
kurang lebih begitu loh. Jadi persepsinya yang dipersoalkan, kenapa ada di jumpa pers? Jumpa pers itu konteksnya kampanye, itu salah. Bahwa dua orang ini ingin bujuk-bujuk Donald Trump lebih banyak investasi, bagus. Kita mesti acungkan jempol kepada Setia Novanto sama Fadlizon gitu ya. Ini kalau saya lihat, mohon maaf Batina ya, Fadlizon ini mungkin masih posisikan dirinya sebagai orang yang suka hura-hura di luar. Dia lupa, dia itu pejabat tinggi, pejabat negara, wakil ketua DPR. Ya. Maksud Jadi Pak Prof masih gamang mungkin? Loh iya masih gampang. Jadi kalau sudah posisi begitu, mohon maaf, setiap langkah juga kita mesti pikir-pikir posisinya. Saya di sini bisa ngomong enak tak. Tapi pas Misalnya andai kata saya menteri atau wakil ketua DPR, waduh sorry Batina ya, saya mesti ekstra hati-hati. Karena ucapan Anda bisa dihukum. Iya, betul, iya. Kita lanjutkan sesaat lagi dan kita menanti kehadiran Mas Tantowi Yahya, temannya Pak Novanto dari fraksi Partai Golkar dan juga Bang Omar Faisal dari Partai Nasdem sesaat lagi.